Tentu masih ada kecurangan, Mahfud MD, pemilu sekarang sama dengan Orde Baru saja. Namun sebelum lanjut tulislah nama bakal Capres 2024 favoritmu di kolom komentar yang tersedia. Untuk mendukung berkembangnya channel ini tekan tombol subscribe, like, komen dan share. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Hukum Mahfud MD menjelaskan, jika setiap penyelenggaraan pemilu selalu terjadi kecurangan seperti pada era Orde Baru. Dan hal itu, berdasarkan pengalamannya sebagai mantan Hakim MK yang mengadili berbagai gugatan kecurangan pemilu. Untuk pemilu di era sekarang ini sama dengan era Orde Baru, sama-sama diwarnai kecurangan. Tentunya kita terbuka aja, jelasnya dalam rakor sinergitas stabilitas pemilu bersama Panglima TNI dan Kapolri, kemarin. Meskipun begitu sama-sama curang, pemilu pada masa Orde Baru kecurangan dilakukan secara vertikal. Dan ini artinya, kecurangan itu dilaksanakan oleh rezim yang berkuasa, dengan menggerakkan lembaga-lembaga yang ada termasuk TNI, Polri yang saat itu masih tergabung dalam ABRI. Tapi zaman Orde Baru itu kecurangan bersifat vertikal. Dan yang melaksanakan pemerintah, lembaga-lembaga pemilihan umum itu adalah Mendagri. Jadi yang melakukan itu ABRI, birokrasi, Golkar atau ABG. Usai reformasi, dibentuklah KPU sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu. Mahfud pun bicara jika KPU terpisah dengan pemerintah, jika ada kecurangan atau ketidakadilan tidak bisa serta-merta menggulirkan pemerintah. Saat ini kalau KPU buat apa-apa yang dituding pemerintah, dan pemerintah sendiri tidak adil. Jika KPU itu DPR yang memilih dan partai politik karena dulu belajar di Orde Baru itu Mendagri sering, pengawasnya selalu Jaksa Agung. Saat ini KPU sendiri, Bawaslu sendiri, yang mengawasi pengawas itu juga sendiri. Untuk itulah tata hukum kita sekarang. Mahfud pun menjelaskan jika kecurangan yang masih ada saat ini lebih bersifat horizontal. Dan artinya yang curang itu dilakukan oleh partai kepada partai, caleg kepada caleg. Kecurangan saat ini pun banyak terjadi, khususnya di daerah-daerah, tentu fenomena seperti membeli suara itu selalu ada. Akan tetapi, kecurangan tidak serta-merta langsung membatalkan hasil pemilu. Tentunya semua dibawa ke MK, dan akan diputuskan apakah kecurangan itu cukup signifikan terhadap perolehan suara pelaku atau tidak. Dan supaya diingat kecurangan seperti ini meskipun terbukti tidak selalu membatalkan hasil pemilu. Jadi jangan sembarang menuduh polisi, hakim itu semua sudah berkolusi, orang sudah curang masih dimenangkan. Mari songsong pemilu dengan keyakinan dan kejujuran, negara pasti jaya. Terima kasih telah menonton video ini.